Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Oke, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali ya, bertatap muka. Ini pertemuan kita yang keberapa? Ayo, keberapa? Saya mengetes ini yang rajin astrologi. Iya, ya, pertemuan kita yang ketiga. Ya, jadi hari ini kita adakan ulangan harian ya, Nak. Jadi bisa dilihat nanti di psikologinya. Kita ada soal yang sudah saya upload ya di psikologi. Jadi hari ini kita hanya review materi dari pembahasan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK ya. Jadi dampak IPTEK terhadap perkembangan sosial. Jadi review saja ya Nak ya. Baik, saya share dulu ya, terlebih dahulu ya, share dulu PPT-nya. Ini PPT minggu lalu ya Nak ya. Kelihatan ya? Belum? Oke, kelihatan? Domi. Oh iya, saya lupa. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, dampak IPTEK terhadap kehidupan sosial. Nah, minggu di semester sebelumnya kita sudah bahas tentang pengaruh IPTEK ya pada perkembangan saat ini. Ya, jadi ini adalah kelanjutan dari materi di semester lalu, yaitu bagaimana dampak IPTEK terhadap seni dari segi lini kehidupan kita. Jadi saya ambil di bidang sosial. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan dampak ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap sosial kita. Nah, apa itu IPTEK ya? Seperti yang kita ketahui, IPTEK adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi maksudnya yaitu sumber informasi yang didapat untuk meningkatkan pengetahuan ya ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi ya. Jadi teknologi ini bisa berupa produk yang dihasilkan dari penerapan ilmu pengetahuan. Jadi seperti misalnya contohnya ya karena gadget ya, handphone yang sering kita lihat sehari-hari ya, komputer, laptop itu bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi dan masih banyak lagi. Termasuk juga media sosial yang kita gunakan adalah merupakan ya hasil dari produk hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Nah, teori tentang teknologi ini telah dikenal sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan hidup yang lebih nyaman ya, karena kita tahu tuntutan manusia itu tidak ada puasnya. Setiap zaman, setiap waktu manusia itu ingin menghasilkan suatu karya yang lebih yang berfungsi ataupun bertujuan untuk memudahkan aktivitas ataupun kinerja dari manusia itu sendiri ya. Jadi sudah sejak awal peradaban sebenarnya telah ada teknologi. Meskipun istilah teknologi ini sendiri belum digunakan ya. Karena apa? Teknologi itu berasal dari kata apa? Teknik ataupun cara dan logos pengetahuan. Jadi di era ini ilmu pengetahuan lebih dikemas ya sesuai dengan perkembangan ya dan permintaan dari pengguna teknologi itu sendiri. Ya, makanya kita kenal ada kita tahu sekarang ya kan Facebook, Instagram, Twitter itu adalah bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Nah, di kehidupan sosial ya jadi pengertian dari kehidupan sosial ini adalah terdapat unsur-unsur yang melibatkan masyarakat yang ataupun interaksi antara kita satu orang dengan orang lainnya. Itu disebut dengan kehidupan sosial ya. Jadi sebuah kehidupan disebut sebagai gejala kehidupan sosial jika di sana ada interaksinya ya antara individu satu dengan individu yang lain.
dan dengan terjadinya ya komunikasi sehingga berkembang menjadi saling membutuhkan kepada sesama ya. Jadi kita perlu yang namanya interaksi ya, kita perlu media bagaimana untuk menjalin hubungan antara kita dengan orang lain. Nah, makanya itulah diperlukan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya ada orang yang merancang bagaimana media yang bisa menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lain, itu dia. Jadi karena kita tahu ya nak, dalam kehidupan sosial kita ada orang yang berasal ataupun tinggal dari desa, ada juga kehidupan masyarakat yang berasal dari kota. Jadi kalau dibandingkan dua perilaku ini tentu memiliki perbedaan ya karena. Nah kita lihat kalau orang-orang yang di desa biasanya memiliki perilaku yang homogen ya. Dia yang itu saja, seperti itu dia. Sementara kalau di masyarakat kota perilakunya heterogen, artinya banyak, beraneka macam ya. Jadi dilihat dari perbedaan sosial itu sangat berbeda secara signifikan. Kemudian perilaku di dalam masyarakat desa dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan. Nah, kita bisa lihat ya kalau ada acara sesuatu misalnya di desa, orang lebih antusias ya kan, lebih gotong royong untuk membantu sesama. Sementara kalau di kota perilaku berorientasi pada perilaku dilandasi oleh konsep pengandalan diri dan kelembagaan. Artinya tidak ada kecenderungan untuk saling membantu gotong royong. Jadi hanya terikat pada salah satu unsur karena memang dilandasi dari pekerjaan seperti itu ya, kegiatan kelembagaan. Di luar dari situ biasanya orang yang masyarakat yang berasal dari kota itu biasanya lebih terlihat cuek. Nah, itu dia. Selanjutnya, perilaku yang berorientasi pada tradisi dan status. Ini kita bahas sudah minggu lalu ya nak ya. Oke, kita nextkan saja. Atau ada yang mau ditanya dari sini? Ada? Karena waktunya juga. Ya, saya anggap sudah paham di sini ya. Nanti boleh kalau mau bertanya di akhir juga boleh. Oke, dampak positif impact terhadap kehidupan sosial. Yang pertama meningkatkan rasa percaya diri ya. Kita tahu ya nak, dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh ya. Jadi dengan perkembangan iptek ya tentu masyarakat Indonesia juga memiliki memiliki antusias untuk bagaimana cara mengeksplorasi dirinya untuk bisa bersaing di dunia internasional. Nah, dengan seperti itu ada kebanggaan tersendiri ya. Banyak juga masyarakat dari Indonesia, ya warga negara Indonesia yang punya prestasi ya kan, yang punya prestasi misalnya seperti Bapak B.J. Habibie ya kan yang berasal dari Indonesia, atau misalnya warga negara yang berhasil itu banyak tenaga-tenaga mahasiswa-mahasiswi yang bisa membuat tenaga robot. Nah, itu sebenarnya banyak juga. Jadi ada kebanggaan tersendiri dari diri kita terhadap dampak positif iptek ini sendiri. Yang kedua, melahirkan generasi unggulan ya. Dengan adanya iptek ya seseorang akan lebih mengasah dirinya sehingga bisa melahirkan generasi yang disiplin, tekun dan pekerja keras. Ya. Selanjutnya adalah keefektifan biaya dan waktu ya, tenaga ya. Karena dengan teknologi pembelajaran misalnya seperti saat ini ya nak, kita belajar secara online, nah itu juga mengefektifkan biaya waktu kita ya. Karena orang yang jauh di sana kita bisa mengetahui kabarnya ya. Sesuatu yang kita tidak ketahui di dunia luar kita bisa dapatkan informasi. Jadi lebih efisiensi ya, lebih menghemat biaya juga ya. Selanjutnya, kemudahan mengakses informasi ya. Jadi kita tidak perlu lagi koran itu perlu ya untuk kita baca, tetapi kita bisa itu tadi efisiensi biaya tadi ya, waktu juga dengan adanya sekarang koran-koran online ya, karena kita juga bisa mengakses internet ya, kita bisa juga melakukan media online dengan cara
tidak harus ke langsung ke tempat yang mau kita tuju, kita bisa mengakses informasi dari banyak negara. Nah, juga munculnya lapangan pekerjaan ya. Kita tahu misalnya ada lowongan pekerjaan yang contoh ya, seorang internet marketer yang bekerja di depan komputer seharian. Nah, itu dia. Jadi bisa karena adanya iptek bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Jadi banyak yang bisa mendapatkan dampak positifnya. Ini juga ada ya Habibie Afsah, penyandang difabel yang sukses di internet marketing. Walaupun kita lihat fisiknya ya nak ya, yang mungkin mohon maaf kecil ya, mungil, tetapi karena memang teknologi ini tidak membutuhkan keahlian khusus dia di bidang fisik, jadi dia hanya memerlukan apa? Kerja dari pikirannya ya, idenya, jadi dia tetap bisa bekerja ya dengan adanya apa tadi iptek ini sendiri. Jadi dampak positifnya juga sangat besar bagi orang-orang seperti si Habibie Afsah ini. Ya. Namun kita tahu selain ada dampak positif juga ada dampak negatif daripada iptek ini. Nah, jadi tergantung kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mensiasatinya? Sama seperti globalisasi ya, yang tidak bisa kita halangi, tapi tentu pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, sekarang apa dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi ini sendiri? Kita lihat. Ya, adanya cybercrime, jadi kenakalan dan tindak penyimpangan di kalangan remaja dengan mengakses, misalnya mohon maaf, situs porno, ya, oknum-oknum yang menggunakan media Facebook, Twitter, dan lain sebagainya sebagai media, mohon maaf, prostitusi yang biasa kita sering dengar ya nak. Ini bisa digunakan para cybercrime ya untuk mengakses segala informasi yang bisa membawa buruk ya bagi perkembangan generasi muda. Ya, jadi itu sangat sangat merusak. Ini salah satu dampak negatifnya ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari ini. Ini salah satu juga contohnya remaja, ini salah satu berita ya di media online saya. Remaja jadi korban penculikan kenakalan di Facebook ya. Jadi hati-hati bagi pengguna media Facebook juga, kalian juga nak. Jadi hati-hati jangan asal mau berkenalan sama orang. Lihat misalnya wajahnya wah ganteng, misalnya prestasinya banyak atau segala macam, tapi kita nggak kenal langsung, hati-hati ya, karena kita nggak tahu banyak orang yang ingin memanfaatkan sesuatu ya, ingin untuk hasil yang dia tuju itu ada di sekitar kita. Nah, kita nggak ngerti. Jadi hati-hati bagi pengguna media sosial. Dengan adanya iptek ini juga bisa meningkatkan kemalasan seseorang. Jadi salah satunya ya nak ya. Ya karena apa? Yang tadi yang mungkin mau belajar karena ada main Facebookan dulu lah gitu. Nanti aja lah ngerjainnya psikologi gampang itu, apalagi pelajaran UMI ini gampang nih, nanti aja lah buka Instagram dulu lah gitu. Iya enggak? Gitu enggak? Eca gitu enggak nak? Kira-kira? Halo? Kasih Mi. Hah? Ya dikit Mi gitu. Curi-curi. Iya nggak apa-apa, yang penting apa nak? Tetap ingat tugasnya sebagai seorang siswa ya. Bermain boleh, mencari hiburan sebentar boleh ya, tetapi tetap tugas utamanya dan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Jadi utamakan itu ya sebagai tujuan utama kalian. Nah, selebih itu terserah kalian, yang penting kalian pandai menfilter mana informasi yang baik dan buruk untuk kalian. Umi percaya kalian sudah dewasa, kalian sudah bisa menentukan mana yang baik dan tidak bagi diri kalian ya. Oke, kita lanjut. Nah, iPad bikin anak malas membaca ya, benar ya. Saya sendiri yang punya anak juga sangat merasakan itu ya, karena adanya gadget, handphone ya, sedikit-sedikit anak itu lebih suka main HP ketimbang mainan yang lain ya. Jadi ini sangat berdampak negatif. Bertambahnya pengangguran ya, karena apa ya, memang tidak kita pungkiri ya, akibat dari ilmu pengetahuan dan teknologi ini membuat seseorang itu memiliki kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang di luar nalar kita ya, seperti misalnya di luar sana banyak negara-negara
di internasional yang menciptakan robot. Artinya apa? Dengan adanya robot, maka posisi ya dari kinerja manusia itu bisa tergantikan, ya nak ya. Kan banyak ya sebagai operator misalnya. Itu banyak kali di dunia-dunia industri yang menciptakan robot itu banyak sekali yang menggantikan peran manusia ya digantikan oleh robot. Nah, itu bisa menambah pengangguran bagi manusia itu sendiri. Bagi kita ya, makanya perlu juga untuk kita untuk selalu bisa apa nak bisa mengupdate diri supaya kita juga tidak kalah canggih dalam kutip, artinya kita bisa bersaing ya dengan yang lain gitu. Kecanduan teknologi. Jadi dengan adanya teknologi ini seseorang biasa mengurung diri ya kan, biasa main di kamar, kurang mengenal tetangga, akibat apa? Handphone. Perasaan tidak enak jika pergi tanpa gadget, ya ada nggak gitu ya kira-kira? Kalau misalnya sesuatu yang ketinggalan tuh nggak bawa HP, kebingungan, ya. Tidak mempunyai teman, kurang tidur. Nah ini dia yang sering ya, poin kelima, kurang tidur. Akibat apa? Begadang terus main handphone sampai jam 1, jam 2 malam ya karena. Nah ini hati-hati. Selanjutnya, ya ini dia. Kalau nanti di dunia perkuliahan, gadget juga bisa mengganggu kuliah. Nah, ini juga hati-hati ya. Jadi harus pandai-pandai mensiasati diri supaya tidak tergerus dengan keadaan iptek saat ini. Artinya apa? Tetap mengikuti perkembangan teknologi, tetapi jangan sampai terbawa arus negatifnya. Ya, oke. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kelas 12. Ini biasanya ada Amri di sini yang rajin bertanya nih. Amri ada nggak di sini? Ada Umi. Oh ada. Ada yang mau tanya Amri? Enggak dulu lah, soalnya materinya masih apa sih kurang menggugah gitu Mi. Maksudnya menggugah ya. Kurang nggak kayak apa yang gitu. yang kayak kemarin itu Mi, yang apa namanya? Diplomasi. Oh iya, diplomasi menarik gitu. HI ya, HI. Oke, nanti kita cari yang menggugah ya materinya ya. Iya, Oke ya, saya anggap memang karena ini materinya ringan nak, ya jadi saya anggap kalian semua sudah paham dengan materi ini ya. Jadi jangan lupa nanti untuk kerjakan soal ulangannya di psikologi ya. Kalau ada ketidakpahaman ataupun ada masalah ya, terkendala boleh hubungi saya via WA. Ya nak ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalian tetap dalam keadaan yang sehat, semangat dalam menggali ilmu. Terima kasih. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mi.